buat di YouTube ya. Oke. Itu ya. Jadi singkatnya nih ya untuk yang nomor 12 itu sekali lagi NDKC ini memiliki dua faktor yang paling penting. Yang pertama adalah muatan, yang kedua adalah ukuran ion. Jadi muatan, lihat dulu muatannya. Apakah sama ataukah beda. Kalau dia besar muatannya, maka NDKC-nya paling besar. Nah, dia berbanding lurus ya. Sedangkan kalau ternyata muatannya sama, Pak, maka kalian lihat ukuran ionnya. Karena jari-jari ionnya ini berbanding terbalik dengan NDKC, maka semakin besar ukuran ionnya, maka dia akan semakin kecil NDKC. Ya, kenapa jawabannya CSI? Karena si CS berada di paling bawah, yang paling besar atau paling ya besar ya ukuran ionnya, dan I juga merupakan ion yang paling besar juga pada golongan 7A. Sehingga CSI menjadi jawaban untuk soal nomor 12 yang menandakan dia memiliki NDKC yang paling. Sudah ya? Nah, kita bahas soal berikutnya. Oh, 10 kali. Lalu ya. Ini ya. Oke, nomor 14 ya. Nah, 14 itu kita masuk ke dalam konsep kesetimbangan. Nah, untuk kesetimbangan ini itu dipelajari di kelas 11. Kesetimbangan kelas 11 ya, semester 1. Oke. Di kurikulum 2013 ya, karena mereka tahu ya. Oke, kita lihat di sini. Seperti biasa, kalau kalian melihat ada sebuah soal, dalamnya ada persamaan reaksi, maka wajib kalian tulis dulu persamaan tersebut. Oke. Nah, apa persamaannya? Tulis ya. Ada C karbon di bawah dia dihasilkan dengan oksigen dan juga dalam larut air, gas ya, gas membentuk sebuah senyawa yaitu C3OH dalam bentuk gas metanol ya. Nah, di sini ternyata soal ini tuh bergabung dengan yang namanya konsep termokimia. Wah, ini soalnya lumayan. Nah, ini C tambah O2 tambah H2 membentuk C3OH merupakan cara jenisnya itu dia reaksi pada entalpi pembentukan. Ya. Nah, terus ada entropi. Pak, apa itu entropi? Ya, kita akan coba bahas ya. Entropi itu ialah derajat ketidakaturan. Semakin dia positif atau semakin dia negatif, nanti ada konsekuensi. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke sana, hubungan antara warna biru putih ya. Ada 3 ya, ada delta H atau kita sebut dengan entalpi. Perubahan entalpi ya, perubahannya. Lalu ada delta S, ini disebut dengan perubahan entropi. Lalu berikutnya ada K. KP lagi ya, karena gas ya. K ini adalah kesetimbangan. Nah, hubungan antara ketiga ini nanti akan masuk ke dalam rumus dari energi. Oke. Sebelumnya ada yang pernah mengerjakan soal ini? Nah, tidak ada. Oke. Ini sumber Ya. jusnya. Oke, ada. Nah, dari konsep yang ini adalah konsep dari energi bebas. Bebasnya itu adalah free energy dari seorang ilmuwan ya, bernama Gibbs. Yang dimana lambangnya itu adalah delta G. Nah, delta G ini dia berharga 2. Ada berharga positif, ada berharga negatif. Kalau negatif berarti reaksi itu dia spontan. Sedangkan kalau positif dia tidak spontan. Ya. Pak, maksud dari spontan tidak spontan apa? Kalau spontan itu dia nggak kalian apa-apain juga dia bereaksi gitu ya. Kalau nggak spontan berarti kita perlu adanya perlakuan. Mau dipanaskan dan sebagainya gitu ya. Nah,
hubungan ini memiliki sebuah rumus, gitu ya. Apa rumusnya, Pak? Rumusnya delta G sama dengan delta H dikurangi T kali delta N. Ya, ini entalpi gitu ya, ini suhu, ini entropi perubahan ya. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Lalu, Pak, ada K di sini itu ngapain? Nah, delta G ini nanti kalian harus menghitung. Akan muncul namanya delta G standar. Rumusnya apa? Min RT ln K. K ini dia, karena dia keseimbangan berarti KP kalau gitu ya. Oke, tapi kalau dia basah kan jadinya KB gitu. K itu banyak gunakan. Oke, kita next dulu nih. Supaya kita mengetahui K, berarti yang kalian harus pastikan itu harus mengetahui delta G standar dulu. Ya, kalau nggak tahu delta G standar kan nggak bisa gitu ya jadinya. Oke, nah bagaimana kita mengetahui delta G standar? Ya, kalau gitu kita cari dong. Ya, sok ada yang bisa mengerjakan dulu sebelumnya atau lanjut kita bahas langsung gitu kan ya? Oke, saja ya, bahas langsung aja kayaknya. Nah, di sini diketahui ada namanya delta H0F. Entalpi, delta H itu perubahan, entalpi, pembentukan itu F Dekatang formation, 0 itu standar. Ya, berarti dalam 1 mol. Nah, ini harganya adalah negatif 205 kilojoule per mol. Ingat ya, kilojoule. Nah, yang berikutnya ada perubahan entropi. Standar juga, berarti delta S0 juga, gitu ya. Harganya itu positif 240 joule per mol Kelvin. Beda ya. Tadi mah kilojoule, ini mah joule. Ya. Jadi hati-hati ini, berarti dia nggak sama. Nah, berikutnya di sini ada suhu nggak? Di soalnya ada suhu nggak? Ada T nggak? Ada. Berapa T-nya? 298. Apa itu K? Itu Kelvin. Ya kan Kelvin ya. Nah, dari sini berarti kalian bisa menghitungnya. Apa rumusnya? K dia standar semuanya, berarti yang kalian peroleh nanti delta G standar juga. Apa rumusnya tadi? Delta G sama dengan delta H standar dikurangi T kali delta H standar. Oke. Nah, delta G berarti delta H-nya berapa? Tulis soal kalian tuh, minus 205. Nah, ini yang menjadi banyak yang salah. Itu apa? Ini T-nya kita hitungkan, 298. Nah, delta F itu dia tidak sama dengan delta H. Ini mah kilojoule, ini mah joule. Supaya dia kilojoule, maka ini kita harus bagi 1000. Betul nggak? Betul. Betul ya, jadi Betul. 2,24 kilojoule per mol. Ya, gitu. Ini kilojoule per mol. Ini Kelvin. Delta S-nya 0,24 kilojoule per mol Kelvin. Secara fisika, berarti yang ini bisa coret ya. Set itu ya. Nah, coba hitungkan lah, bantu Bapak nih hitungkan. Berapa hasil kali 298 kali 0,24? Berapa? 298 dikali berapa? Ya, berapa? 71,52. 0,52 ya, kilojoule per mol. Karena udah kilojoule bisa dikurangi kan? Coba ini jadinya berapa hasilnya? Negatif 226,52 kilojoule per mol. Itu ya. Sudah? Nah, kalau sudah, kita next ya. Kita masuk. Aduh, ini kemana nih? Kita habis. Ini udah habis. Nah, next ya. Delta G0 sama dengan min RT ln K. Delta G0-nya itu adalah minus 276,52 kilojoule per mol ya. Sama dengan min. Nah, harga R itu ada dua. Ada yang pakai 0,082,
Ada yang pakai 8/3. Yang mana yang digunakan? Ayo. 8,314 atau 0,082? Nah, kalian kalau nanti di soal itu ada nanti konstanta ya. Jadi kalau di sini kilojoule itu pakai yang R, dia lambangnya kilojoule juga. Yaitu 8,314. T-nya berapa? 298 masih kita gunakan.